untuk kalian semua ya. Kali ini kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Yang pertama ada ibadah suara kebenaran tanggal 18 Maret di hari Rabu pukul 18.30 bersama Pastor Stephen Lim di Ketung Centraland. Yang kedua ada Home Eternity pada hari Sabtu 21 Maret 2026 diliburkan. Ingat, diliburkan ya adik-adik. Yang ketiga ada ibadah Sunday Service di tanggal 22 Maret pukul 10 pagi bersama Pastor Stephen Lim bersama dengan Sunday School. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa menggunakan kotak-kotak yang ada di sekitar gereja, juga di kiris depan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan tentang gereja, dapat menghubungi hotline yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk ikuti sosial media gereja yang ada di Facebook, Instagram, Spotify, dan juga TikTok. Untuk ayat pegangan hari ini ada di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ayat pegangan dan juga renungan harian, bisa mengikuti di WhatsApp channel kami. One Vision, One Heart for Harvesting. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Bapak Ibu, senang hari ini saya berada di sini di depan kalian semua bisa menyambut Bapak Ibu saudara-saudari beribadah pada hari ini dengan luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang Matius 21 ayat 28 sampai 32. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, konteks pembicaraan Yesus ini adalah ketika dia mengajar di Bait Allah. Ketika dia mengajar di Bait Allah, datanglah juga imam-imam serta tua-tua bangsa Yahudi. Diawali perseteruan mereka dimulai dari kalimat, "Dengan kuasa mana kamu melakukan hal-hal ini?" Itu pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Karena sebelumnya Yesus sedang memporak-porandakan Bait Allah yang dibuat jualan itu. Nangkap ya, konteksnya begitu. Kemudian dia menghardik pohon ara habis itu. Itu urutannya dari Alkitab begitu. Dia menghardik pohon ara. Dan di situ ditanyalah oleh imam-imam, "Dengan kuasa siapa kamu melakukan itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab imam-imam, tanya imam-imam itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab, "Aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan kalau kau memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga, dari kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini?" Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Maka imam-imam dan ahli Taurat tidak berani menjawab hari itu. Karena kalau dia menjawab dari surga, tetapi imam-imam dan ahli Taurat tidak mau percaya dengan perkataan Yohanes Pembaptis hari itu.
Dia tidak mau bertobat dan tidak mau dibaptis. Anggap ya ceritanya begitu. Dia tidak mau. Tapi kalau dia ngomong dari manusia, dia takut juga karena banyak orang menganggap Yohanes Pembaptis itu nabi. Kemudian mereka, ahli-ahli Taurat dan imam-imam langsung ngomong, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Maka Yesus pun kembali menjawab, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ini ceritanya saudaraku. Kemudian Yesus masuk di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Dan perumpamaan tentang 2 orang anak ini hanya terdapat di dalam Injil Matius, saudaraku. Perumpamaan ini ditandai dengan kesederhanaan. Kalau boleh saya ringkas, itu perumpamaan ini di dalam 1 ayat itu terdapat di dalam perkataan Yakobus yang berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu sedang menipu dirimu sendiri. Jadi perumpamaan ini saya simpulkan dengan perkataan Yakobus 1 ayat 22 ini. Nangkap Bapak Ibu? Amin. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang menolak untuk melakukan apa yang diminta darinya, tetapi kemudian dia berubah pikiran, dan kemudian dia melakukan tugas itu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berjanji untuk memelihara kewajiban-kewajibannya, tapi tidak pernah melakukannya. Ini perumpamaan yang sangat simpel tetapi dalam maknanya, saudaraku. Injil Matius menempatkan perumpamaan ini tepat sesudah tadi yang saya katakan. Peristiwa imam-imam, kepala-kepala itu dengan tua-tua itu bersama dengan Yesus. Mempertanyakan kuasa Yesus. Dan disitulah terjadi mulai ketegangan yang boleh saya katakan. Saya boleh katakan Yesus itu luar biasa, dia cerdas sekali. Dia menjawab dengan segalanya dengan kecerdasan ilahi. Maka pada pagi hari ini saudaraku, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi. Sekilas Anda sudah mulai mengerti dari tadi yang saya simpulkan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jangan lanjut, ayat itu tangkap, masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, renungkan sejenak. Kalau Anda punya ketakutan yang benar, kau akan merasa, ampuni aku Bapa. Maka setiap kali memberitakan firman di mimbar, saya sudah banyak kali saudaraku, tapi saya selalu punya kegentaran, ketakutan yang saya selalu ngomong sama istri saya takut kalau ada sesuatu yang belum saya garap dalam hidup saya, tapi saya jarkoni. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti ya? Jarkoni. Bisa ngajar, gak bisa ngelakoni. Saya takut sekali kalau ada sesuatu yang masih meleset dalam hidupku. Di dalam perumpamaan ini saudaraku, seorang ayah punya kebun anggur yang boleh saya katakan itu mungkin salah satu sumber pendapatan yang keluarga ini miliki. Dan boleh saya garanti pasti pekerjaan di kebun anggur itu dikerjakan secara komunal. Yaitu dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Ketika ayah itu pergi ke anak sulungnya, ayo nak, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah. Tetapi boleh saya katakan beginilah, mungkin ada orang perdebatan di dalam perumpamaan ini ketika saya mencari beberapa sumber. Ada perdebatan yang berkata mungkin anak sulung itu tahu itu belum musim panen. Atau ini dan itu, tetapi saudaraku boleh saya katakan begini, tidak menjadi masalah apakah waktu itu permulaan musim semi, maka anggur-anggur harus mulai dipangkas, atau musim panen sudah mulai gugur, atau apapun. Tetapi yang paling penting adalah
permintaan dan tanggapan atas permintaan itu. Setuju gak Bapak Ibu? Permintaan dan tanggapan. Ketika bapaknya berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Anak pertama boleh saya katakan tidak menunjukkan rasa hormat kepada bapaknya. Anak pertama mungkin juga boleh saya katakan tidak menunjukkan rasa bersepenanggungan dengan beban dari ayahnya. Maka dia akan menjawab, aku tidak mau. Aku tidak mau. Itu sangat jelas sekali, aku tidak mau. Di sisi itu dia tidak menghargai ayahnya sebagai bapa, saudaraku. Dan bahkan boleh saya katakan mungkin merasa tidak terganggu dengan tidak memberikan alasan kenapa dia tidak mau. Kemudian ayah itu menuju ke anaknya yang kedua. Kalau di NIV ini boleh saya gambarkan anak ini mungkin masih punya adat santun dengan orang tuanya. Dia menjawab, baik Bapak. Tetapi tidak pergi. Kita punya anak juga punya begitu kan. Tidak mau. Ada yang begitu, ada yang keras. Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Tapi ada yang mulutnya manis kan. Ya Dedi, ya tok, tapi nggak jalan. Lah ini gambaran anak kedua ini santun di mulut, santun di sikap, tapi ndablek di belakang, Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawa itu beler. Iya betul ya, beler anak ini. Ini ya tapi nggak pergi. Dia berjanji sama ayahnya, aku akan bekerja penuh waktu tapi nggak jalan. Maka boleh saya katakan begini, dari perumpamaan itu kemudian Yesus langsung mengajukan pertanyaan. Itu kan ahli Taurat, imam-imam, kepala-kepala itu mulai ditanya sama Yesus, siapakah anak yang paling benar di sini? Yang paling tepat yang mana? Imam-imam dan kepala tua-tua Yahudi tidak dapat bersembunyi lagi. Mau tidak mau dia harus menjawab, saudaraku. Mereka terpaksa menjawab, meskipun dia sadar, saudaraku, perumpamaan ini berbicara tentang hierarki Israel. Mereka mengatakan bahwa anak yang semula menolak tetapi kemudian berubah pikiran itulah yang melakukan kehendak bapaknya, kata tua-tua itu. Yesus mengilustrasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan kisah ayah dan dua orang anak ini di dalam konteks rohani pada zaman itu. Saudaraku, secara rohani anak itu melambangkan orang yang berdosa, kemudian dia bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Itu anak yang pertama. Nggak, aku nggak mau terima kebenaran. Kemudian dia kembali bertobat. Yesus menggambarkan bahwa di konteks di zaman itu, pemungut cukai, pelacur-pelacur itu seperti anak pertama itu. Perempuan-perempuan sundal itu seperti anak yang pertama itu. Mereka hidup di dalam dosa. Dia menolak melakukan kehendak Allah. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis datang, saudaraku. Dan di sana Yohanes Pembaptis berkata dalam Markus 1 ayat 4. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Orang-orang yang terbuang secara sosial, yang buruk di moral umum mereka, bertobat, percaya, dan kembali kepada Tuhan. Kemudian saya mulai merenung, berarti dua anak melambangkan dua jenis manusia di hadapan Allah. Anak yang kedua kelihatannya melambangkan orang-orang yang kelihatannya saleh. Salah itu kayak siapa? Kayak saya ini. Loh, aku gak kasih contoh yang lain loh. Kayak saya begini. Kelihatan saleh. Ini ngantuk apa gimana? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, kata multimedia gak boleh turun katanya. Pastor Stephen suka turun, gak boleh mentok di sini. Oke. Saya, orang salah itu kayak siapa? Kayak saya. Khotbah, buat renungan,
story-nya story gereja. Tapi kalau saya, saudaraku, tidak melakukan yang diingini oleh Bapa, tidak melakukan kehendak Allah, maka saya tidak ada bedanya dengan anak yang kedua ini. Ya, tapi saya nggak melakukan. Di konteks zaman itu boleh saya katakan begini, saudaraku, Yesus melambangkan anak kedua itu seperti pemimpin-pemimpin agama pada zaman Yesus itu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu supaya dilihat manusia. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya orang melihat mereka. Mereka pakai tali sembahyang yang lebar, jumbai yang panjang, duduk di tempat-tempat terhormat, di tempat terdepan di rumah ibadat. Itu kan saya semua toh. Itu kan saya semua, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Duduk paling depan, terhormat, kelihatannya suci. Itu saya. Maka saya takut khotbah begini nih. Makanya nilai saya, saudaraku, Anda harus lihat hidup saya. Ini gambaran, saudaraku. Ini gambaran yang Yesus berikan, tetapi coba saya tutup tadi ya. Suka di tempat-tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan. Mereka suka dipanggil rabi. Kalau hari ini mereka suka dipanggil ulang lagi. Mereka suka dipanggil, kalau sudah dipanggil pastor itu kupingnya jengat Bapak Ibu. Berdirinya langsung degep begini. Pastor. Wanginya wangi surga. Guagah pastor. Saya akan lanjutkan, nanti Anda mulai mengerti. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Naas, saudaraku, itu mengerikan, ironik sekali. Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Mereka mendengarkan perkataannya tetapi mereka tidak percaya. Mereka benar-benar menolak Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka melihat bahwa pemungut cukai akan menerima pesan Yohanes dan dibaptiskan. Meskipun begitu saudaraku, mereka tetap menolak tujuan Allah untuk diri mereka sendiri. Mereka menolak untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Biasanya saudaraku, orang-orang model begitu punya kesombongan rohani sendiri. Itu contohnya siapa ya, pendeta-pendeta kayak saya begini. Maka di dalam perspektif suara kebenaran, boleh saya katakan begini, Tuhan tidak tertarik kepada kata-kata yang religius. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan setiap perubahan-perubahan kecil dalam hidupmu, tapi nyata. Setuju saudaraku? Setuju saudaraku? Tuhan lebih suka perubahan-perubahan kecil, tapi nyata dalam hidupmu. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal telah menolak untuk menaati kehendak Allah. Tapi kemudian mereka berbalik kepada Allah. Dia punya perasaan untuk aku mau bertobat Bapa. Mereka seperti seorang ayah yang mau mengatakan begini, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia berubah pikiran, aku lakukan saja. Saya teringat dengan seorang tokoh Sakeus saudaraku. Yang berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus itu gambaran ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Meskipun tidak seketika, saya percaya ketika dia membagikan setengah hartanya, dia langsung otomatis masuk di relnya Tuhan, belum. Tetapi itu sebuah respon yang bagus ketika Sakeus berkata, I will follow you, aku mau mengikutimu. Dan aku akan lakukan apa yang harus kulakukan untuk bisa tetap mengiringmu. Itu satu sikap dia mau berkata, aku akan setia kepadamu dengan dia membagikan setengah hartanya. Kenapa? Sakeus itu gambaran orang yang tamak.
Setuju saudaraku? Hartanya itu adalah uangnya itu. Kalau boleh saya katakan hidupnya itu adalah hartanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia langsung berkata, setengah dari hartaku, kalau boleh dikatakan, ku berikan half of my life. Tapi dia belum sempurna. Tapi saya percaya respon pertama itu menunjukkan dia akan menyempurnakan hari hidupnya. Sampai dia bisa bukan hanya setengah, tapi seluruh hidupku berikan kepadamu. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, saya nggak lanjut dulu. GSK Rehoboth Semarang itu kalau dikhotbahin amem gitu, kenapa sih? Respon dong, amin gitu. Tepuk tangan, amin. Kok amem? Padahal kalian dengerin loh. Tapi kok kenapa sih nggak disuruh bayar tepuk tangan? Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan menilai ketaatan bukan pengakuan. Yesus menutup perumpamaan ini dengan menyatakan bahwa pemungut cukai dan pelacur mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah daripada pemimpin-pemimpin agama. Ini bukan berarti dosa mereka kecil loh, tetapi karena mereka mau bergerak, mereka mau berjuang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan yang dilakukan oleh pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu, dia beriman kepada Yesus, dia jalan, dia gerak, dia mulai berjuang untuk bertobat. Mereka merendahkan diri, mereka mengubah hidupnya. Sedangkan para pemimpin agama mereka merasa dirinya sudah benar. Hidup di dalam sistem doktrin, dogma, religius, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Saya sangat mengkritisi ini, saudaraku. Termasuk diri saya sendiri. Di Facebook ribut, debat antara siapa yang paling benar. Sampai di YouTube digelar debat terbuka. Saya kadang, kita ini seorang pengajar suara kebenaran, saudaraku. Betul? Kalau saya menunjukkan siapa paling benar, berarti saya sudah tidak benar. Setuju apa enggak? Kalau saya menghajar, saya men-tag seseorang, siapa paling benar, kita debat misalnya. Berarti saya sudah enggak benar. Yang paling benar adalah orang yang benar-benar melakukan kebenaran itu di dalam keheninganmu, kau berjuang dulu. Nggak usah keluar-keluar, saudaraku. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti GSK Rehoboth Semarang, satu panutan manusia yang benar ketika dia mengenakan tubuh daging itu, Yesus. Maka tiap kali saya khotbah, ikut Yesus. Jangan ikut pendeta siapapun. Kami hanya perawat. Setuju gak nih? Ikut Yesus, titik. Jangan ikut yang lain, ikut Yesus. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan ditunjukkan bagaimana kau harus hidup. Dan kau bisa sampai kepada Bapa kita Elohim Yahweh. Maka saya semakin dalam dengan suara kebenaran, saya mau ketik apapun saya takut, saudaraku. Makanya toh standarnya Yesus. Yesus dihajar ahli Taurat. Orang-orang hebat di zamannya, dia diam. Di pengadilan pun dia diam, dia tidak menunjukkan how great dia, seberapa pintar dia enggak. Tetapi dari diamnya itu, dia menunjukkan kelasnya, kelas anak Allah. Kelasmu di mana? Maka dari perumpamaan ini, saudaraku, boleh saya katakan begini. Orang bisa rajin ibadah. Orang bisa sekolah teologi, kognitifnya lihai. Sampai S3, sampai profesor teologi, guru besar, jurnal di mana-mana. Aktif pelayanan, dipanggil sana, dipanggil sini, boleh. Tetapi kalau kau tidak mengalami perubahan karakter, percuma, saudaraku. Percuma.
Dan pemimpin-pemimpin agama ini agaknya ahli di dalam hukum Allah. Dan mereka hanya menunjukkan kerelaannya mengiring Tuhan itu hanya di luarnya saja. Tetapi di dalamnya mereka menolak untuk menerima firman Allah menjadi landasan hidup mereka. Kenapa saya katakan begitu? Mereka terlihat saudaraku, mereka menolak tulisan-tulisan nabi-nabi. Mereka juga menolak Yohanes Pembaptis, mereka menolak Yesus. Mereka seperti seorang anak yang nomor 2 tadi yang menjawab bapaknya dengan berkata, baiklah Bapak, tapi tidak melakukannya. Kristen yang sejati itu adalah perubahan hidup, saudaraku. Katakan bersama 1, 2, 3, perubahan hidup. 1, 2, 3, perubahan, senggol kiri kanannya, perubahan hidup. Perumpamaan ini menegaskan bahwa iman kepada Tuhan itu bukan sekedar pengakuan mulutmu. Yesus, juru selamatku, Yesus, panutanku, Yesus, teladanku. Praktek dong. Praktek dong, ketika egomu disenggol, masih naik gak? Praktek dong. Tunjukin itu, ketika disenggol, kalau bahasa Jawanya jengat gak kamu? Masih praktek dong. Saya praktek, saudaraku, saya pertama-tama masih begitu juga. Sampai akhirnya ya. Saya itu suka gitu loh, saudaraku. Perseteruan di kelas teologi saya paling suka. Sekarang saya diem, gak perlu. Kalau di kelas teologi gak apa-apa, tapi kalau di floor umum gak perlu. Nama Tuhan yang susah. Perubahan hidup penting. Ini menggambarkan kepada engkau dan saya juga. Kita orang Kristen. Puluhan tahun kau jadi Kristen. Aku percaya kepada Tuhan, aku melayani Tuhan, aku anak Tuhan. Tapi pertanyaan utama Tuhan adalah apakah hidupmu benar-benar melakukan kehendak-Ku atau tidak, nak? Kalau kau di dalam hadirat Allah, sungguh kau intim duduk dekat kaki Tuhan ketika kau dihajar dengan kalimat ini. Apakah kau benar-benar, hidupmu benar-benar melakukan kehendak-Ku, nak? Kau bisa nangis, saudaraku. Kadang saya ketika mempersiapkan ini pun saya kadang menangis. Pak, aku masih gagal di beberapa hal, aku masih. Maka di dalam pemahaman suara kebenaran, keselamatan itu bukan sekedar status, tapi proses. Katakan bersama, proses. Proses menjadi manusia yang dikembalikan rupa Allah dalam hidupmu. Proses sampai engkau serupa dengan rupa Allah. Maka Yesus ngomong, kalau kau mau lihat Bapa, lihat aku. Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Ngerti gak? Ngerti saudaraku? Berarti kesempurnaan Yesus itu harus kau ikuti sungguh. Sampai rupa Allah itu dikenakan dalam hidup Yesus. Harus dikenakan dalam hidup kita. Itu perjuangan kekristenan yang sesungguhnya. Kristen itu perjuangan di situ. Bukan perjuangan lolos dari masalah hidupmu. Bukan lolos dari hutang piutangmu. Bukan lolos dari sakit penyakitmu, tetapi engkau harus bisa setiap hari lolos dari setiap temptation yang membuatmu gugur hari itu berkualitas anak Allah. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda nangkap gak sih? Nah mudeng tak balik nih. Setiap hari, saya ulang sedikit aja. Setiap hari adalah perjuanganmu untuk kau lolos dari setiap ujian. Dan kau harus masuk ke dalam kualitas anak Allah yang benar. Tiap hari. Pertarunganmu itu bukan setiap minggu, setiap tahun. Enggak, setiap hari, setiap saat. Di tengah hiruk pikuk masalah yang membelit engkau. Kau harus tampil tetap sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Kau berjuang di situ.
Makanya andalkan Roh Kudus itu. Supaya engkau tidak jarkoni jadi Kristen puluhan tahun. Kalau di kamar doa nyanyi sampai nangis-nangis, pembantumu dengar semua tetapi keluar kelakuanmu tidak berubah. Kalau hari Minggu bawa Alkitab, naik motor ke gereja, tetangga semua lihat Alkitabmu segede gaban begitu. Semua, wah lu mau gereja. Tapi kelakuan hari hidupmu, berantem sama sana, berantem sama sini, percuma saudaraku. Betul gak? Betul apa enggak nih? Maka karaktermu harus berubah. Cara berpikirmu berubah. Orientasimu berubah. Kepentinganmu berubah. Bukan tentang aku lagi. Pelayanan jangan ngambekan. Halo? Lu kok tegang kabeh tuh sama saya. Pelayanan enggak usah ngambekan. Pelayanan jangan mutungan. Karena orientasi cara berpikirmu untuk Tuhan aku melayani, bukan untuk dia sang pendeta itu. Pendeta bisa ngecewain, teman pelayanan bisa ngecewain. Tapi kalau untuk Tuhan, mau keadaan mengecewakan, enggak peduli aku. Aku tetap untuk dia. Lah itu seharusnya kekristenan itu di titik itu saudaraku. Ya Bapa, aku akan pergi bekerja di ladang. Artinya apa? Ya Bapa, aku akan bekerja di dalam setiap hari hidupku. Mengerjakan kehendak-Mu. Lakuin. Ujiannya ketika masalah itu datang. Pelayanan gak enak, ketemu orang gak enak. Pemimpinnya Judas. Di sini gak ada yang Judas sih. Tapi Judas. Mungkin ketemu bos gak karuan di perusahaan, ketemu apalah masalah-masalah yang menghantam kau. Kau tetap berkata, aku tetap mau di pathway-nya Tuhan. Responmu harus benar. Kalau iya katakan ya, kalau enggak katakan enggak. Ketika kau berkata kepada Bapa, aku mau melakukan kehendak-Mu. Tantangan datang. Mulai ribet, hidup itu ribet. Tapi di situ engkau di-shaping sama Tuhan. Kau jadi seorang pribadi yang memiliki karakter Kristus. Makanya contoh Yesus. Bagaimana dia menanggapi orang yang menjahati dia, mencecar dia. Bagaimana respon Yesus? Belajar. Amin gak nih? Amin gak nih? Saya pun belajar dari Yesus. Maka kalau ada kekurangan, kesalahan dari saya, maklum, saya pun juga baru belajar sama Yesus. Makanya jemaat, boleh lihat hidup saya, tetapi fokusmu bukan saya, fokusmu Yesus. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun perumpamaan ini relatif singkat dan pesannya sederhana, tetapi pengajaran yang diberikan di perumpamaan ini sama sekali tidak sepele. Malu loh, kita dari kecil udah jadi Kristen, udah tahu kebenaran. Apalagi di dalam suara kebenaran. Kau tahu kebenaran yang murni, tetapi engkau tidak kunjung mengerjakan apa yang harus kau kerjakan yang disuruh Bapakmu. Maka orang-orang di luar sana yang hari ini mungkin masih menolak Injil, masih menolak Tuhan. Dia bisa mendahuluimu pergi kepada kerajaan Allah dibanding kita yang tahu kebenaran, tapi kau suam. Tapi kau suam. Jangankan cari jiwamu aja belum selamat. Oke, saya lemparkan satu pertanyaan. Tidak usah angkat tangan, tapi dalam hati. Kalau malam ini Tuhan jemput kau pulang, yakin kau selamat? Kan orang masih sehat begini kan gak peduli. Belum lah. Ini momen mau libur lebaran. Banyak jalan-jalan macet, banyak yang mudik dan sebagainya. Pasti tingkat kecelakaan dan kematian pasti ada. Probability-nya mungkin salah satunya Anda bisa loh. Loh ini pendeta bijak-bijak mati. Betul gak? Loh ini kita ngomong apa adanya, betul gak? Saya liburan nih. Kemungkinan bisa gak saya yang end of day-nya saya? Bisa. Saya ngomong ini, saya buka Bapak Ibu.
Oh enggak, oh pastor, saya enggak liburan. Oh iya, tapi kamu naik motor sama istrimu jalan-jalan di kompleks, itu wabrak wong. Dia tahu, saudaraku, bruak. Tidak ada yang tahu. Kenapa sih pastor selalu ngomong mati-mati? Memang kita siapin untuk mati di gereja ini. Karena banyak orang yang tidak mempersiapkan hidupnya untuk hari akhirnya. Kau masih terlena dengan dunia ini. Kau masih happy dengan semua yang ada di tanganmu. Hari ini kau masih sehat. Tapi ingat saudaraku. Kalau mulai hari ini kau tidak fokuskan semua untuk hati Bapa. Kepentingan Bapa. Everything. Saya berapa tahun yang lalu masih belum juga saudaraku, sama. Sama, saya masih ada yang attack, saya bisa. Sekarang enggak. Saya mau diomong apapun. Betul. Itu yang saya lakukan. Karena saya lebih mendalami bagaimana Yesus itu bertindak, berespon. Saya berjuang untuk terus ngikutin apa yang Yesus lakukan. Nah kalau hari ini kau tidak berjuang mengikuti, yang berjuang saja belum tentu finishing well. Apalagi yang tidak berjuang, saudaraku. Maka pertanyaan saya, kalau hari ini Tuhan panggil engkau dan saya, siap gak? Jawab dalam dirimu. Karena banyak orang yang belum siap. Siap di mulut, tapi ketika harinya datang, saudaraku. Oh ya, saya mau kasih satu kesaksian, saudaraku. Pinggang saya ini sakit sekali. Gara-gara ketarik uratnya. Hari apa ya, beberapa hari yang lalu itu sakitnya minta ampun, saudaraku. Sakitnya tuh di batas kemampuan saya. Saya rasanya mau mati, saudaraku. Pinggang sakit tuh kayak mau mati loh rasanya. Itu saya sampai tidur begini, kok masih sakit, tidur begini. Saya sampai stretching model apa, masih sakit. Saya cari di sosial media, katanya kaki ditekuk, yuk tambah sakit, saudaraku. Nggak sembuh, saya bingung sampai tak oles apa, nggak bisa. Karena sakit itu, kemudian saya grumpy, tahu grumpy ya? Kayak nggak nyaman hati saya. Asam lambung saya naik. Sudah sakit, sesak napas Bapak Ibu. Itu kayak mau mati bener loh. Lu kayak gak tau ngerasa gitu. Kok rasanya dulu ya aku kok kayak aneh gitu manusia satu ini. Kalian gak pernah merasakan itu? Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan saya hari itu, saya merasakan. Ini saya belum mau mati aja sudah mengerikan. Apalagi kalau benar-benar nafas di ujung maut. Ngeri saudaraku. Saya suakit yang minta ampun. Saya dari sini saudaraku sampai sini. Wah aduh. Napas sesak. Makanya Bapak Ibu kalau di mobil, di tas saya selalu sedia obat lambung. Wah itu kayak. Aduh. Itu baru belum mau mati beneran aja sudah kemana-mana tuh grampinya saya. Ngerti gak sih? Saya ajak kamu simulasi. Ngerti gak? Jangan makan ayam, geglak keseglak. Sudah tulang ayam lah itu, siap-siap loh. Kadang bisa juga itu. Saudara saya begitu, klok masuk tulang ayam. Saya sampai ngomong enaknya koyo apa tuh, sampai makan ayam tulang didelek gitu. Itu kalau gak ketolong gimana? Itu kadang saya berpikir begini saudaraku, dari khotbah saya ini. Probability kematian itu dekat sekali. Maka kalau boleh hari ini kau punya kesempatan masih hidup, kau masih punya keadaan yang baik. Taatilah firman Tuhan. Perhatikan suara Tuhan. Lakukan kehendaknya. Cuma 3 itu aja. Taati firman-Nya. Perhatikan suaranya. Lakukan kehendaknya. 3 poin itu terus lakukan dalam hidupmu. Maka seperti yang dikatakan Samuel kepada Saul. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Demikian juga Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus sendiri berbicara mengenai ketaatannya kepada Allah Bapanya secara terbuka dengan berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Artinya Yesus ngomong apa? Itu jiwa-jiwa yang Bapa berikan kepada Yesus melalui kematiannya, supaya tidak ada yang terhilang, yaitu engkau dan saya di dalamnya. Amin, saudaraku. Maka kita harus berjuang sungguh-sungguh. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari mengerti kebenaran pagi hari ini, bahwa Anda harus sungguh-sungguh meresponi, ya Bapa, dan lakukan. Maka kalau di dalam visi tahun gereja tahun ini di gereja kita adalah one vision, one heart for harvesting. Satu visi, visinya Tuhan. Satu hati, hatinya Tuhan. Bukan hati pendetanya. Harvesting itu bukan hanya menuai untuk memasukkan di gereja ini penuh, bukan. Tetapi bagaimana engkau menuai setiap jiwa yang kau temui di luar sana. Kau jadi garam, kau jadi terang. Kau benar-benar bisa menjadi berkat untuk dimanapun Tuhan tempatkan kau. Jadi berkat, bukan jadi maksiat. Amin, saudaraku. Jadilah manusia yang bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kau dan saya. Maka introspeksi dirilah bagaimana kau hidup di dalam kekristenanmu sampai hari ini. Maka sekali lagi saudaraku, banyak orang berkata ya Tuhan, tetapi mereka tidak berjuang di dalam kekudusan hidupnya. Kau hari Minggu datang, kau ikut renungan pagi, kau punya waktu doa betul. Kau bisa nyanyi, engkau lebih dari jantungku. Oh bagus, tetapi engkau tidak hidup di dalam kekudusan, percuma. Dan ini yang terjadi di dalam banyak orang Kristen. Kau tidak sungguh-sungguh taat di hadapan Allah. Maka boleh saya katakan Tuhan sedang mencari di zaman akhir ini. Hari ini sudah mulai mengerikan saudaraku kalau kita lihat dunia hari ini. Perang dan sebagainya. Tapi intinya beginilah. Mau terjadi perang dunia ketiga atau tidak atau bagaimanapun. Kita siap saudaraku. Amin. Kita lakukan firman. Kita taati suara Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan Tuhan yang benar saudaraku. Benar. Hidup itu harus begitu. Karena Tuhan sedang mencari manusia yang mau sungguh-sungguh hidup bagi Dia. Bukan hanya orang yang punya intelektual kekristenan yang pandai tapi gak pernah lakuin. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya jarang sekali kumpul dengan pendeta-pendeta, saya jarang saudaraku, saya jarang sekali. Dan orang kalau saya kumpul dengan pendeta-pendeta itu pasti saya sudah kenal visi misinya jelas. Kenapa? Karena saya tidak mau hati saya berubah nanti. Saya mengisolasi diri saya, memang itu saya lakukan. Saya mengisolasi diri saya untuk saya tidak banyak kumpul dengan pendeta-pendeta yang tidak sevisi, semisi dengan maunya Tuhan. Karena menurut saya itu bisa mengganggu cara saya mengejar Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau bisa lihat di gereja ini jarang saya panggil pengkhotbah. Saya enggak. Jarang. Karena belum tentu mereka tahu visi Tuhan, itu yang saya takutkan. Saya rindu Bapak Ibu di tempat ini, sungguh-sungguhlah kau cari hati Tuhan. Amin. Kau temui Dia sampai kau di titik. Kau bisa memuaskan hati Bapa itu. Kristen itu hanya itu, saudaraku.
Tuhan mau kita berkapasitas, saudaraku. Kalau kita sekarang ini sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan, dengan berusaha untuk mengerti kehendak-Nya, kita lakukan, berjuang hari-hari hidup, kita penuhi semua rencana Allah dalam hidup kita, sampai kita bisa menyenangkan hati Tuhan, itu kita berkapasitas di hadapan Allah. Sampai kita bisa berkata, kalau aku tidak lakukan apa yang kau suruh, ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Sampai kita bisa berkata, aku tidak bahagia kalau aku tidak bisa membahagiakan hatimu Tuhan. Karena kesukaanmu adalah kesukaanku. Dan kesukaanku adalah kesukaan. Amin gak saudaraku? Ini lebay, tapi tidak lebay seharusnya menjadi kekristenan yang sejati. Saya pertama-tama juga sama, mana mungkin ya bisa begitu ya. Kesukaanku adalah kesukaanmu, kesukaanmu adalah kesukaanku. Ini Kristen-Kristenan gak bisa ngomong begini saudaraku. Kalau kau tidak serius di hadapan Tuhan. Kesukaanku adalah kesukaanmu, kesukaanmu adalah kesukaanku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu orang yang tandanya sudah habis, hidupnya gak ada kepentingan. Dan orang begitu gak bisa disakiti udah. Orang begitu sudah tidak bisa habis lagi untuk yang lain, dia habis untuk Tuhan. Filipi nanti akan saya jelaskan saudaraku, saya akan buat seri Filipi, kitab Filipi, surat Filipi, saya akan jelaskan di tempat ini. Itu kita bisa lihat bagaimana Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Itu kalimat-kalimat itu menggambarkan Kristen itu harus gitu. Di tengah tantanganmu, di tengah persulitan hidupmu, kau dihajar dengan banyak hal. Kalau kau sudah habis untuk Tuhan, kau baru bisa mengucap itu di dalam mulutmu, keluar dari hatimu. Apa yang menjadi kesenanganku adalah kesenanganmu, kesenanganmu, kesenanganku. Itu orang yang berkapasitas di hadapan Allah. Dan pastikan itu engkau dan saya. Dengan cara apa? Cari wajah Tuhan tiap hari saudaraku. Kau selami hadirat Tuhan sampai kau masuk ke dalam pikiran Tuhan. Sampai kau bisa berkata, aku mengikatkan hidupku hanya untukmu Allahku. Berani gak nih saudaraku? Amin gak nih? Ini gak main-main loh. Ini perjalanan proses panjang. Sampai orang bisa berkata itu. Dan harusnya kau dan saya harus di titik itu. Maka hajaran hidup itu menjadi lompatan untuk kau bisa terbang terus. Masalah hidup buat aku terbang. Masalah hidup buat aku terbang. Masalah hidup terus. Semakin kau tahu, oh ini cara Tuhan. Yes, naik lagi. Naik lagi. Saya rindu Bapak Ibu bisa mengerti pemahaman renungan pagi hari ini. Pilih kamu mau jadi anak pertama atau anak kedua. Anak yang mungkin dulunya kita menolak. Dulu kita pasti semua pernah menolak Injil. Kita menolak kebenaran. Tapi hari ini ambillah sikap bahwa kau mau berkata, mulai hari ini Bapa, aku mau sungguh-sungguh. Aku mau berpaling kepadamu. Aku mau peluk engkau. Aku mau memenangkan hatiku, jiwaku hanya untuk kesenanganmu saja. Amin saudaraku, siapa mau berikan tepuk tanganmu yang terbaik? Yuk saya undang bangkit berdiri saudaraku.